Langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Qul kuntum tuhibbuna Allah fa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari selalu senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian pagi hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, semuanya sehat ya Pak Bu. Amin insyaallah. Bagi yang dirahmati Allah, bersyukur juga pada pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa thalabul ilmi, karena menjadi kewajiban kita bagi seorang muslim untuk selalu mengupdate keilmuan, selalu update hal-hal yang terkait dengan ilmu apapun itu ya. Jadi memang harus memadukan antara keimanan dan keilmuan itu. Ya fa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Karena kalau iman dan ilmu itu disatukan ya, derajat kita akan diangkat, ditinggikan oleh Allah. Termasuk juga pada saat ini kita akan mengkaji tentang mata. Jadi ada mata indah, bola pingpong katanya Iwan Fals. Tapi ada juga mata fitnah. Yang seperti apa mata fitnah, seperti apa mata indah itu? Ini yang coba akan kita bahas, tentu dalam dua tataran, tataran medis, tataran teologis. Jadi tataran kesehatan kedokteran seperti apa, tataran ketuhanannya, tataran syariat Islamnya seperti apa. Jadi kajian-kajian kita selalu memadukan antara yang medis dan teologis itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau diminta memilih, ya, diminta memilih dua hal yang sama-sama tidak enak sesungguhnya, tapi harus memilih ini ya. Jenengan milih nggak bisa melihat atau nggak bisa mendengar. Lo ini sama-sama nggak enaknya, tapi kalau misalkan memilih, harus memilih. Itu memilih tidak bisa mendengar apa memilih tidak bisa melihat? Berarti luar biasa kan? Hampir 100% orang itu memilih untuk tidak bisa mendengar daripada tidak bisa melihat. Kenapa? Karena praktis keindahan Allah itu, ciptaannya Allah itu, keindahan ciptaan Allah itu dinikmatinya dengan mata. Dan berseberangan dengan itu, praktis semua kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia diawali dengan mata. Maka penting bagi kita untuk mengetahui mata itu seperti apa sih. Tataran medis, sekali lagi tataran medis dan tataran teologisnya. Ya nanti kita bahas penyakit-penyakit mata secara fisik seperti apa, tetapi secara terminologi medis maupun terminologi teologisnya kita bahas. Bahkan khusus penyakit mata itu dalam kaidah syariat Islamnya itu khusus. Penyakit mata yang bukan medis apa? Penyakit mata yang bukan medis. Penyakit mata yang hubungannya sama Allah, apa itu? Ain. Tahu ain ya? Penyakit ain itu penyakit mata yang dalam tataran medis nggak bisa diapa-apakan. Apanya yang sakit? Matanya normal, anatominya normal, fisiologinya normal, nggak ada penyakitnya di matanya. Tetapi secara khusus Islam mengatur bahwa ada loh penyakit mata itu yang tatarannya tataran teologis, bukan tataran medis. Jadi kalau orang dengan penyakit ain diperiksa matanya normal saja, nggak ada apa-apanya. Nah ini yang coba kita bahas ya, medis maupun teologisnya, supaya kita bisa memilah nanti ya. Jadi itu alasan kenapa
dari struktur anatomi yang ada itu nanti ada mata yang bisa dibahas secara detail, telinga juga seperti itu, penciuman juga nanti ada kajian kedokteran Islamnya secara khusus. Bahkan mata ini luar biasa, ketidaknyamanan kalau tidak melihat itu lebih menyiksa. Panjenengan tahu Rhoma Irama, tahu ya? Rhoma Irama Soneta itu bahkan menciptakan lagu khusus untuk ketidaknyamanan karena tidak bisa melihat. Apa lagunya? Lagunya judulnya Buta. Iya kan? Indahnya dunia, tak dapat dinikmatinya, dan seterusnya. Jadi, dan Rhoma Irama tidak menciptakan lagu khusus tuli gitu, enggak. Jadi hanya buta, karena tanda kutip siksaan buta itu luar biasa. Ini tentu dalam tataran fungsional normal ya. Kemudian ada hal yang khusus memang dengan mata kita, maka kita butuh membahasnya ya, gitu ya. Ini gambar apa? Nggak ada dong, itu ya hitam putih gini, garis-garis gini ya. Ini sebenarnya ada gambarnya. Ayo, gambar apa? Ayo Pak Ustaz. Ada yang sudah melihat panda? Ada? Hewan panda itu ada. Tapi ada yang belum melihat kan? Sebelah di pandanya itu ya. Maka bagi yang dirahmati Allah, betapa satu objek saja itu kemudian bisa dipersepsi macam-macam karena mata. Ini itu gambar ini tuh ada pandanya itu. Satu objek ada yang bisa melihat panda, ada yang tidak bisa melihat panda, ada yang cuma berupa garis-garis saja dan seterusnya. Contoh lebih konkret. Kalau panjenengan saya tunjukkan HP ini ya, panjenengan yang di depan saya akan ngomong HP itu bentuknya adalah persegi panjang, ukurannya 5 x 15 cm, gitu. Yang melihat dari depan, iya kan? Kalau yang melihat dari samping, bendanya kan sama ini. Ngelihat dari samping, HP itu kayak apa? HP itu gini, HP itu tebelnya 1 cm, lebarnya, panjangnya 15 cm, lebarnya 1 cm. Kalau panjenengan lihat dari samping, bayangkan, bendanya sama, ukurannya sama aslinya, tapi melihat dari sudut pandang yang berbeda akan kemudian muncul hal yang berbeda. Sa'i itu saat kita haji atau umroh, sa'i itu ya gara-gara ini, gara-gara mata. Jadi timbul fata morgana, timbul ilusi. Ya, Ibunda Sejajar kemudian melihat, ada air di sana, karena seolah-olah ada air, padahal itu fata morgana. Berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, berlari. Gak ono apa-apa. Noleh ke sofa, melihat, di sana ada air, seolah-olah ada air. Jadilah sa'i itu. Mata yang menyebabkan. Praktis tadi itu semua kemaksiatan, hampir 100% kemaksiatan itu diawali mata. Misal setelah kajian ini ya, kemudian ada HP yang tertinggal, ada HP di sudut tembok gitu yang tertinggal, semua sudah pulang, hanya ada satu orang yang kemudian melihat HP itu. HP-nya ada mereknya, ada gambarnya Apple gitu, agak kerawat sedikit gitu ya apelnya itu ya. Jadi ada HP iPhone yang tertinggal. Mata yang melihat, mata yang kemudian nanti mengirim sinyal ke otak, otak yang kemudian mengolah dalam bentuk reaksi. Reaksinya apa? Reaksinya ngambil barang itu. Nah, di situ itu mulai setan dan keimanan kita bertarung. Jadi setan itu pinternya luar biasa. Dia tahu anatomi fisiologinya mata, tahu. Begitu kemudian melihat mata tek sudah digoda sama setan. Keimanan kita yang kemudian mampu menjaganya. Setan yang ngomong ambil aja, nggak ada yang tahu. Nyampe begitu ambil, matikan HP-nya, sudah
Pergi, pulang, ambil SIM cardnya, di web, jual 10 juta ke atas itu. Gitu, si setannya godanya gitu. Keimanannya, lu jangan mau nggak ikut punya, sudah ambil nggak apa-apa, tapi serahkan ke takmir. Untuk kemudian nanti diumumkan barangkali ada yang kemudian merasa kehilangan. Nah, sejak di mata saja itu sudah terjadi pertarungan yang luar biasa. Ayo, kemaksiatan apa jenengan sebut? Karena nggak biasa berbuat maksiat jadi bingung. Oh ya maksiat itu kan. Semua wis mau korupsi gara-gara mata, zina mohon maaf gara-gara mata, rasan-rasan ya gara-gara mata. Maka penting kemudian kita bisa handle mata ini dengan baik. Oh gini, jenengan punya WA semua kan ya? Punya WA ya. Kemudian ada orang yang update status di WA dengan backgroundnya Ka'bah atau lagi di Nabawi, fotonya itu lagi di Nabawi, terus tulisannya, captionnya itu Alhamdulillah Allah izinkan sholat di Nabawi, itu misalkan ya. Panjenengan yang melihat status orang seperti itu, apa yang ada dalam benak panjenengan? Apa? Pamer. Terus ria, sombong, kaya, lagi umroh, itu tutur-tutur, gitu ya. Padahal orang yang umroh itu nggak punya niatan itu. Dia cuma pengen update supaya apa? Supaya jadi inspirasi, menjadi penyemangat, bahwa saya menjadi motivasi. Saya loh dalam konteks ASN 2A lo bisa umroh, mosok sing 4A, 4B, C, D gak iso. Misalkan niatnya cuma itu, nggak ada niat pamer. Panjenengan yang baca, yang lihat pamer, riak, sombong, permasalahannya di siapa? Di yang update status atau yang baca status? Nah, indikator sederhananya kita ini masih dipenuhi hal-hal negatif atau tidak, indikatornya bisa dilihat melalui saat kita melihat status orang lain. Saat melihat status orang lain yang muncul itu tadi, pamer, lapo ini diupdate barang, digawe status koyo opo wae bla bla bla. Artinya hati kita masih kotor. Artinya hati kita masih belum bersih 100%. Maka latihan rutinnya gampang. Lihat HP, status-status itu kalau di hati dan pikiran kita tidak ada hal negatif sama sekali, insya Allah hati kita sudah bersih dengan hal seperti itu. Dan itu yang menjadi salah satu kunci sehat. Masalahnya bukan di update statusnya mereka, bukan kita masalahnya. Kita yang kemudian baca status itu loh, yang kemudian gerundel karepe dhewe, oh ya ini pamer wae sing update status lu nyuwantek. Masalahnya di kita kan, bukan di mereka. Maka itu lagi dari mata. Mata kita itu betul-betul harus diatur ya. Itu tadi gambar pandang. Nah dulu kalau yang dirahmati Allah, mata itu fungsinya oleh para peneliti zaman itu disebut bisa melihat benda itu karena matanya memancarkan sinar. Jadi benda itu kelihatan karena matanya itu bisa memancarkan sinar. Tetapi hipotesa itu ternyata salah. Jadi bukan matanya yang memancarkan sinar, tetapi bendanya yang memantulkan sinar atau bendanya itu yang bersinar. Ya gitu ya. Jadi bukan karena matanya yang bersinar. Kenapa ini saya sampaikan? Ini menjadi bagian dari proses sebuah keilmuan itu seperti itu. Jadi berdasarkan kepada sesuatu yang belum terpikirkan sama sekali, dilihat, diteliti, dilakukan berbagai macam percobaan-percobaan, ketemulah kesimpulan. Jadi mata itu dulu dipersepsikan mata yang mengeluarkan cahaya, mata yang mengeluarkan sinar, tapi ternyata tidak.
Ternyata mata itu menangkap sinar yang dipantulkan melalui benda tertentu atau benda itu yang memancarkan sinar. Ya, prinsipnya seperti itu ya. Prosesnya itu gini. Jadi melihat benda, sinyalnya dilihat mata, dikirim kok cepat. Jadi itu sinyalnya ditangkap, diolah oleh otak, otaknya kemudian memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan. Bapak yang dirahmati Allah, hal yang terjadi ini yang menyiksa orang stroke itu menjadi beban yang luar biasa itu karena gini. Jadi bisa melihat sesuatu, bisa melihat normal. Begitu nyampe di otak, otaknya kemudian memerintahkan untuk berbuat sesuatu, tapi otot-ototnya nggak bisa. Karena sinyal dari otaknya terputus. Orang stroke itu melihat barang, melihat makanan yang disenangi gitu ya. Enak ini makanan ini. Masuk ke otak gambarnya makanan itu tadi, diolah oleh otak. Otak memerintahkan, tangan, juku, ambil barang itu untuk kemudian dipegang, dimasukkan ke mulut. Tetapi karena stroke, kebetulan stroke-nya itu yang lumpuh di tangan kanan maupun kirinya, gambarnya makanannya masuk, diperintahkan untuk ngambil, tangannya tidak bisa. Itu salah satu yang membuat siksaan yang sangat berat untuk mereka yang diamanai stroke itu. Nelawongso bisa melihat, tapi tidak bisa kemudian bergerak untuk mengambil itu. Jadi sensorisnya normal, motorisnya yang bermasalah orang stroke itu. Gitu ya. Nah, saya butuh untuk menerangkan ini kuliah 2 SKS dengan ya. Ini karena apa? Karena banyak berkembang di masyarakat yang salah. Apa itu? Tentang lensa mata. Jadi ini bisa dibaca ya. Ini lensa mata ini lensa mata. Lensa mata itu menangkap sinyal. Jadi sinyal tadi, impuls sensoris tadi itu ditangkap oleh lensa mata ini, kemudian dibiaskan di retina. Ini seluruh gini ini retina. Misalkan retinanya di sini ya, dibiaskan di sini. Jadi dari sinar ini masuk, dibiaskan di titik retina. Itu normal. Jadi cahaya yang masuk ke mata dibiaskan di titik yang namanya retina. Normal. Ada kondisi yang masuk di sini, ini barangnya di sini, masuk, dibiaskan di depannya retina. Maka dia melihatnya harus dekat gini. Normalnya 30 cm sudah kelihatan, dia tidak kelihatan. Harus didekatkan. Maka butuh dikoreksi. Di sini ada kacamata, supaya begitu masuk lewat kacamata ke lensa dibiaskan di titik tepat di retina. Namanya apa? Matanya mata minus. Miopia dalam bahasa medis itu minus matanya. Maka diberi koreksi kacamata di depannya. Ada kondisi yang sinarnya tadi dibiaskan di belakangnya retina. Maka harus memakai kacamata untuk dibiaskan tepat di retina. Namanya penyakitnya plus hipermetrop. Apa kesalahan yang berkembang di masyarakat? Kalau minusnya setengah atau 1,5, kacamatanya jangan sering-sering dipakai. Nanti minusnya akan cepat nambahnya, iya gitu ya. Jangan sering-sering pakai kacamata minus, dilepas, biar matanya itu nanti latihan. Salah itu. Mata minus itu, pakai kacamata minus itu harus rutin dipakai
Supaya apa? Supaya otot-otot di mata itu nggak capek. Kalau capek nanti justru punya resiko juling. Matanya capek ototnya. Karena tiap ngelihat nggak ada bantuan kacamata kan. Lihatnya mesti kalau nggak didekatkan matanya mengernyitkan mata. Jadi gini. Supaya jelas gitu kan, yang minus itu supaya jelas atau didekatkan. Itu justru malah mempercepat proses yang terjadi, otot-ototnya semakin capek, nanti minusnya malah cepat nambah, malah kemudian nanti ada potensi juling. Nah, itu yang kesalahan pertama di masyarakat. Mata minus itu nggak perlu pakai kacamata terus-menerus, itu salah, justru harus dipakai. Yang kedua, ada penyakit yang menyebabkan lensa matanya ini keruh. Jadi lensa di dalam matanya, lensa mata di dalam lensa matanya itu keruh. Sehingga kalau melihat seperti ada kabut. Nama penyakitnya katarak. Kalau yang kotor, ibaratnya kaca ini, kalau yang kotor depannya kaca dibersihkan bisa. Yang kotor belakangnya kaca dibersihkan bisa. Tapi kalau yang kotor kacanya dari dalam bisa dibersihkan enggak? Kacanya memang buruk dari dalam, enggak bisa. Sama, mata kita seperti itu. Kalau yang keruh bagian lensa matanya, jadi di lensa matanya ini keruh, tidak ada satu pun yang membuatnya bisa menjadi cerah kembali dalam tataran medis. Maka untuk katarak, hal yang bisa dilakukan adalah lensanya ini diangkat, diganti dengan lensa baru buatan manusia. Namanya IOL, intraocular lens. Lensa yang ditanamkan di mata untuk menggantikan lensa yang sudah kabur, yang rusak, kotor itu. Maka untuk penyakit katarak tidak ada satu terapi pun kecuali lensanya dioperasi. Lensanya diambil, diganti lensa baru. Karena buatan manusia tentu beda dengan ciptaannya Allah. Karena buatan manusia, maka dia butuh perawatan khusus. Jadi setelah operasi ditanami lensa itu butuh perawatan khusus. Entah itu harus rutin ditetesi, tidak boleh ketapap, tidak boleh macam-macam itu. Karena itu buatan manusia. Maka kalau ada tabib ahli mengobati katarak tanpa operasi, pasti itu bujuk. Ya. Jadi pasti itu bohong. Pasti itu hoax, ya. Ya. Maka ketika ada yang mengatakan positif penyakitnya katarak, terus kemudian mampu disembuhkan tanpa operasi, pasti itu bohong, pasti hoax, nggak bisa. Karena terapi satu-satunya katarak adalah dengan diganti lensanya. Ya, kalau ada yang kemudian kabur, matanya kabur, melihat kabur, terus kemudian dibawa ke tabib ahli tadi itu, terus ditetesi saja, nggak dioperasi, ditetesi saja, disuruh macam-macam. Kemudian agak cerah penglihatannya, itu berarti bukan katarak. Jadi belum pernah diperiksa untuk dipastikan bahwa itu katarak, buret, berasumsi sendiri ini katarak, datang ke tabib itu, kemudian diberi tetes obat atau diapakan, tahu-tahu iya bisa cerah kembali, yaitu pasti bukan katarak. Kalau katarak pasti semakin lama akan semakin kabur, karena proses yang terjadi di dalam lensa matanya itu semakin parah. Jadi itu ya, dua hal itu yang menjadi isu di masyarakat yang itu sesungguhnya salah. Dan menariknya,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika mata itu minus, tadi kan ada dua penyakitnya ya, secara umumnya mata minus dan mata plus. Mata yang minus ini semua karena perbuatannya manusia. Jadi mata yang minus itu karena aktivitas manusia yang salah. Apa itu? Baca dalam kondisi pencahayaan yang kurang, baca terlalu dekat, baca sambil tiduran. Pendek kata, mata minus itu disebabkan karena perilakunya manusia. Wa allaisa lil insani illa masya'a. Bahwa apa yang diberikan Allah itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusianya. Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang diusahakan. Maka orang minus itu ya gara-gara si orangnya sendiri yang melakukan. Dan itu berbeda dengan ketika matanya plus. Kalau mata minus penyebabnya karena manusia, murni karena manusia. Kalau plus enggak. Kalau plus itu given, pemberian dari Allah. Ayatnya beda. Kalau tadi An-Najm 39, kalau plus itu di surat Yunus 61. Wala fis sama'i wala al-ghar min dalik wala akbaru ila fi kitabim mubin. Jadi mata plus, kapan seseorang matanya menjadi plus itu given, pemberian dari Allah, sudah takdirnya, gampangannya gitu. Dalam tataran teoritis medis itu nanti akan ngikut ketika orang usianya 40 tahun. Jadi begitu usianya 40 tahun oleh Allah diberi kontan langsung, seret, matanya plus setengah. Tambah 5 tahun, tambah setengah. Tambah 5 tahun, tambah setengah. Pokoknya tiap tambah umur 5 tahun itu plusnya tambah setengah. Ayo contohnya, Bu, plus berapa? 2,5. 2,5, 40, 45, 40 plus setengah, 45 plus 1, 1,5 50, 55 plus 2, 60-an plus 2,5. Usia panjenengan berapa? 56. Nah, 56 ya. Jadi minus itu buatan manusia, plus itu pemberian dari Allah. Begitu juga kehidupan kita. Minus-minusnya kehidupan kita itu pasti gara-gara kita sendiri. Minus-minusnya kehidupan kita itu pasti gara-gara kita sendiri. Tapi plus-plusnya kehidupan kita itu adalah pemberian dari Allah. Kenapa 40? Tanda kutip supaya paham. Lek wis 40 iku ojo kakean pola, gitu loh gampangnya itu. Warningnya itu seperti itu. Maka kemudian diberilah mata yang plus setengah itu, yang kemudian sudah tergantung kepada kacamata untuk bisa melihat ciptaan Allah itu. Hebatnya lagi, ketika mata itu minus, mata yang minus, saya kira nggak ada ya. Kalau ada yang masih remaja, gadis dan seterusnya itu matanya minus, nah itu adik itu minus matanya. Ya. Kalau minus itu begitu melihat jauh, nggak kelihatan sudah, kabur semua. Jadi kalau matanya minus itu melihat jauh kabur, maka diberi kacamata. Ketika diberi kacamata, dia akan melihat seperti layaknya orang normal. Tapi kalau plus enggak. Plus itu jenengan lepas kacamata, ngelihat jauh kelihatan enggak? Masih kelihatan. Jenengan yang plus 2,5 itu enggak pakai kacamata, plusnya enggak dipakai, itu melihat Pak Natalis masih kelihatan ganteng. Masih ganteng. Walaupun tidak pakai kacamata. Tapi yang minus matanya enggak, ngelihat Pak Natalis buruk kalau enggak pakai kacamata. Apa hikmah yang terkandung? Plusnya itu ternyata tidak untuk semuanya. Plusnya itu hanya saat membaca saja.
hanya saat melihat dekat, tapi melihat jauhnya tetap bisa menikmati keindahan Allah. Plusnya Allah, kirimannya Allah itu masih diberi kenikmatan melihat jauh, tidak masalah. Itu beda kan? Pemberian Allah sama yang gara-gara manusianya sendiri itu beda. Maka luar biasa, mata itu luar biasa, saudara. Nah, ini fungsinya mata. Fungsinya mata itu untuk membedakan warna, salah satunya, ya. Kalau ada yang nggak bisa membedakan warna, namanya apa? Buta warna itu, ada yang buta warna di sini? Insya Allah enggak ya. Buta warna itu kalau melihat barang itu warnanya cuma hitam sama putih. Jadi melihat karpet ini ya hitam putih semua, dan melihat jenengan ya hitam putih, pakai jilbab apapun ya warnanya hitam putih. Maka kalau ada yang buta warna, itu tanda kutip cara menikmati keindahan Allahnya sudah berkurang. Walaupun barangnya tetap kelihatan, tapi warnanya sudah tidak mampu membedakan. Ada yang parsial. Parsial itu buta warna parsial, buta warna yang hanya untuk warna tertentu saja. Kalau kemudian buta warna merah, yang buta warna parsialnya warna merah, maka ngelihat karpet ini ya jadi hitam. Jadi cuma ada hitam putih saja yang buta warna itu. Nah, selain untuk bisa menikmati keindahan Allah dalam bentuk bisa membedakan warna-warna itu, mata itu juga punya kekhususan mampu merekam perilaku seseorang. Panjenengan pernah ngamuk sama orang, gumbel sama orang, itu nancep di dalam benak sampai sekarang. Di sini aku pernah dingenek. Dan itu yang lihat mata, yang merekamnya mata, memori sel yang ada di otak mendapatkan sinyal dari mata itu. Pasti punya kita masing-masing itu. Saya ingat betul sampai sekarang, SD saya dulu waktu kelas 6 ada pemeriksaan kuku. Ya, waktu itu ya saya juga ingat betul 3 hari sekali itu saya dan anak kakak-kakak saya dan adik saya yang lain, 6 bersaudara saya, itu 3 hari sekali mesti duduk di pangkuannya ayah, kemudian dipotongi kukunya. Entah karena apa, saat itu pokoknya saya nggak dipotong kukunya 3 hari lebih, berarti nggak dipotong. Pemeriksaan kuku ketemuan kalau panjang kukunya, sudah taruh di bangku gini. Bangku dulu kan agak naik gini dong, terus atasnya datar gini ya, terus 2 orang, bawahnya kosong buat naruh tas dan seterusnya. Taruh tangannya gini, trek. Udah ambil penggaris kayu itu, pukulkan cedak gitu. Trauma saya enggak, saya paham ini salah saya itu, maka dihukum, ya sudah, harus diterima aja. Tapi itu ingat betul, bukan sebuah trauma bagi saya, tapi itu ingatan yang luar biasa. Iki loh, gara-gara salah itu seperti ini. Misalkan itu kejadiannya terus kemudian nyampe rumah, saya lapor ke ayah, Allah yarham, ya saya tadi dipukul sama Pak Sidik, namanya Pak Sidik gurunya itu, sama Pak Sidik, ini gara-gara kukunya dipukul pakai penggaris berdiri gini. Kira-kira ayah saya tambah marah apa enggak? Tambah diseneni saya. Makanya nek waya dipotong kukune iku nurut gitu. Coba itu terjadi sekarang, pukul gini, lapor ke bapak ibunya, aku mau dipukul sama penggaris gitu ya. Kira-kira anaknya diajak ke polsek langsung. Enak, neng polsek nak, ayo. Kak bener ini gurunya ini, kok bisa mukul-mukul gini. Perbedaan luar biasa. Zaman kita kecil, kita yang sekarang usianya 25 ini loh ya,
Zaman kita kecil dulu itu kan gitu itu. Sekarang gitu ya, luar biasa. Makanya mohon maaf sekali ya, adab anak-anak sekarang ini itu jauh dengan kita dulu ya. Kita dulu ada orang tua duduk aja wis gak wani noleh diglu gini lewat gitu ya. Anak sekarang jigrang gini nih sini-sininya orang tua luar biasa. Maka itu tugas kita untuk tetap anak-anak kita punya adab ya. Kemudian menikmati keindahan tadi itu menimbulkan berbagai macam hal tentang kemaksiatan dan memunculkan berbagai aspek itu. Nah kemudian ketika mata itu menangkap sebuah objek, maka pikirannya itu bisa macam-macam. Respon yang diberikan mata bisa macam-macam. Contohnya tadi HP itu tadi. Ada HP iPhone ketinggalan, sudah bisa macam-macam. Sama-sama ngelihat HP, tapi responnya bisa berbeda. Satu ngambil, gak usah kalau wong sudah ambil saja. Satunya, oh kasihan ini ada orang yang ketinggalan harus diberikan ke takmir. Nanti barangkali ada yang ngambil karena kehilangan. Di situ itu perannya sudah terjadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini gambar buaya. Ya, mana yang tidak buaya? Ayo sebelah mana? Ini yang bukan buaya. Ya, itu ular kepalanya beda, ya. Oke. Ini angka berapa? Ayo, ini ada angkanya loh ini. Berapa angkanya? Ini angkanya 3246 angkanya. Ya, ada yang sudah nemu 3246. Ada yang wis pokoknya titik aja wis kan apa-apa nih wis sembuh wis itu ya. Nah, bagi yang dirahmati Allah, Allah memberi perlindungan kepada mata itu dengan bentuk yang seperti ini, posisi yang seperti ini, kemudian ada bola matanya, ada kelopak matanya, ada rambut matanya, ada hidupnya, ada alisnya, lengkap itu semua dalam rangka untuk melindungi mata. Pernahkah kita berpikir kenapa mata itu kok di atas posisinya? Kok tidak misalkan di bawah? Jadi mata itu dua di bawah, atasnya ada hidung, atasnya mulut gitu misalkan. Kenapa kok tidak seperti itu? Allah menempatkan mata itu sangat presisi, sangat proporsional. Presisinya apa? Tempatnya jarak antara mata satu dengan mata yang satunya itu posisinya pas, jaraknya pas. Ada yang jarak antara dua matanya ini tuh tidak pas, ada yang mendekat. Kalau dekat gitu itu tidak untuk ukuran normal, itu penyakit. Dan nanti efek dari penyakit itu bisa banyak. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu, biasanya belakangnya sindrom, Down syndrome, attack syndrome, gitu-gitu itu yang ada salah satu cirinya itu bola dua matanya itu jaraknya menjadi lebih dekat. Itu ada kelainan. Nanti kalau melihat fokusnya tidak bisa, karena nggak satu titik akhirnya. Nanti berbagai macam hal terkait dengan itu. Maka presisi, kenapa kok di atas, kenapa kok nggak di bawah? Bayangkan kalau mata itu di bawah, kemudian atasnya hidung, atasnya lagi mulut. Maka ketika mulutnya ngomel gitu itu matanya basah semua. Kalau basah semua repot matanya ini. Ya. Kenapa kok kemudian ada alis? Untuk melindungi supaya andai ada keringat yang produksi keringatnya ada, kemudian netes itu masih diselamatkan oleh alis dulu dengan segala barikadenya itu. Maka dalam konteks fikih diharamkan untuk ngerik alis kita itu. Maka dulu itu zaman kecil kita itu kan ada cara orang tua untuk menakut-nakuti anak supaya nggak ngerik alis.
Ojo dikerik alise, engko lek dikerik iso ketok tuyul, kotok setan dan seterusnya gitu. Itu enggak lain enggak bukan supaya alis itu jangan dikerik. Dalam tataran medis, ketika kemudian alis itu enggak ada, nanti ada fungsi yang hilang dari perlindungan mata itu. Maka jangan dikerik. Mesti dikerik, diganteni spidol, apa lagi? Bersyukur alisnya bagus-bagus ya. Kemudian Allah menciptakan kelenjar lacrimalis untuk memproduksi air mata. Mata kita itu kan kedip-kedip terus, itu kan geser antara bola mata kita dengan kelopak mata kita. Itu kan geser rutin itu. Mengedipkan mata itu diperintah atau tidak? Diperintah. Jadi kan memerintahkan terus ya, mata untuk gerak, ayo gerak, ayo gerak, ayo kedip, itu diperintah terus gitu? Enggak diperintahkan oleh apa? Ya, selesai kalau sudah diperintah oleh Allah, selesai sudah, ilmunya enggak berkembang kalau sudah gitu ya. Maka mata, kedipan mata itu dalam bahasa medisnya namanya semi otomatis. Jadi dia kalau nggak diperintah, dia bergerak secara ritmik. Tapi kalau diperintah bisa. Ayo memejamkan mata, ya menang. Ayo dibuka matanya, buka. Jangan kedip dulu, bisa. Jangan kedip dulu, lama nggak kedip bisa. Artinya semi otomatis. Karena kesemi otomatisan itulah nggak bisa kemudian mata itu dibandingkan dengan kamera, dengan HP tercanggih, kalah mereka. Karena semi otomatisnya mata kita yang luar biasa itu. Berkedip itu semi otomatis. Berkedip itu berapa kali dalam satu hari? Banyak. Kita berkedip itu satu hari 15.000 kali sehari itu. Coba itu buatan Cina yang rusak dia. Karena ciptaan Allah maka luar biasa. Gerak seperti itu bisa dengan berbagai macam kondisi yang ada di mata sangat kuat ya. Terus ada 8 ayat yang menyampaikan tentang pentingnya untuk menangis. Nah, dalam tataran medisnya, kenapa kok kemudian kita ini diperintahkan untuk banyak menangis dengan berbagai macam penyebab? Maksudnya penyebab nangisnya itu loh, ada karena kesedihan menangis, karena kegembiraan menangis, karena dekat dengan Allah nangis, karena ngaji yang kemudian merasuk ke dalam hati nangis dan seterusnya. Itu ada fungsinya. Maka kenapa diperintahkan untuk banyak menangis itu? Ternyata saya tidak sedang membacakan ini ya, nanti bisa dilihat ada 8 ayat tentang ini. Tapi yang penting adalah yang kita butuh pelajari, salah satunya adalah fungsi menangis itu ternyata menjadi bagian dari zikirnya mata. Jadi zikir itu bukan hanya apa yang diucapkan, tapi sesungguhnya tubuh kita ini juga berzikir semua. Jadi menangis itu ternyata banyak literatur yang menyebutkan menangis itu menjadi salah satu bagian dari zikirnya mata. Mengingat Allahnya mata itu melalui menangis itu. Maka di Quran ada perintah untuk kita memperbanyak menangis itu. Ini zikir organ-organ yang lain seperti yang tertulis ini. Nah, kemudian ternyata apa manfaatnya menangis itu? Kenapa kok diperintahkan banyak menangis? Ternyata menangis itu mengoptimalkan fungsi mata. Dalam konteks ada air mata yang kemudian muncul. Dalam konteks air mata itulah yang kemudian membasahi seluruh bagian dari mata kita, sehingga kemudian mata kita optimal kerjanya. Selain itu ternyata kandungan air mata itu mengandung macam-macam itu, lisosin, betalisin, etofluvin dan seterusnya yang itu ternyata fungsinya sebagai antibakteri. Dalam bahasa awam gampangannya jadi antibiotik.
Maka kalau panjenengan kena penyakit yang paling umum, penyakit mata itu konjungtivitis akut, yang matanya merah, terus kemudian bangun pagi tidak bisa melek itu karena kebut sama kotoran gitu ya, terus produksi kotoran matanya sangat banyak. Itu dengan menangis itu membantu proses pengobatannya. Dengan menangis membantu membunuh kuman-kuman penyebab dari konjungtivitis itu. Menangis itu mengandung antimikroba, mengandung antibakteri, bisa berfungsi sebagai antibiotik. Dan ternyata menangis juga itu mengeluarkan racun, salah satu racun mangan namanya. MN itu mangan, itu dikeluarkan melalui air mata kita ketika kemudian apapun penyebabnya keluar mangan itu melalui air mata. Artinya air mata itu bisa mendetoks. Dalam konteks ini racun yang berupa mangan itu. Kemudian air mata itu juga mampu mengurangi stres. Ini penelitiannya itu 95% wanita itu mengalami episode nangisan itu. 84%-nya merasa setelah 85%-nya setelah nangis itu plong. Stresnya berkurang. Sumpeknya berkurang, walaupun solusinya belum tentu ada, tapi berkurang jelas, berkurangnya jelas. Dan bukti otentik penelitiannya ada banyak. Pada ini salah satu saja yang saya sampaikan dari William Frey ini. Itu begitu menangis, kemudian bebannya itu turun. Nah, jadi sudah merasa lega dengan tangisan itu. Nah, dari situ itulah yang kemudian mampu menurunkan angka stres pada seorang wanita dalam konteks ini. Prosentasenya lebih besar dibandingkan yang bapak-bapak. Bapak-bapak itu ya memang jarang menangis. Ya dengan segala sisi kemaskulinitasnya itu ya memang jarang menangis. Bukan berarti kemudian menjadi tidak lebih sehat bapak-bapak wong jarang nangis, enggak. Karena memang tanda kutip, kenapa kok Allah membuat seorang wanita itu menjadi baperan dibanding bapak-bapak? Itu ya karena salah satunya itu yang menyebabkan daya hidupnya wanita itu lebih kuat dari bapak-bapak. Kalau panjenengan sekarang mendata di data, ya ambil datanya Dinkes Kabupaten Sidoarjo atau Kota Surabaya, itu angka harapan hidupnya meningkat. Jadi sekarang itu banyak orang tua. Banyak orang tua itu banyaknya ibu-ibu. Karena memang lebih kuat ibu-ibu itu, maka dijuluki makhluk terkuat seluruh dunia ya ibu-ibu itu. Ngeriting kanan beloknya kiri. Ibu-ibu itu ya. Jadi makhluk terkuat yang ada di muka bumi itu ya mak-mak itu ya. Karena memang itu guyonan tapi memang real. Jadi angka harapan hidup Indonesia ini selama 73 tahun sebagian besarnya ibu-ibu. Secara jumlah itu angka kelahiran itu ya dalam konteks kelahiran banyak yang ibu-ibu, banyak yang wanita. Itu ya. Tadi kalau dimusuhkan kamera wis gak ada apa-apanya. Gini. Jadi kan kalau pakai HP atau kamera secanggih apapun, ya, kalau mau foto, misalkan ini yang difoto, begitu kemudian HP-nya didekatkan langsung gini, kira-kira burek apa langsung terang? Mesti burek dulu. Butuh sekian detik untuk menata fokusnya. Sebaliknya begitu kemudian sudah fokus ditarik lagi ke belakang, butuh lagi ya, butuh proses lagi, butuh waktu untuk memfokuskan objeknya itu, dan itu butuh sekian detik. Mata butuh itu? Enggak. Apa buktinya? Jenengan sholat. Jenengan sholat yang dilihat adalah tempat sujud. Sunahnya seperti itu, tempat sujud. Begitu kemudian beralih posisi menjadi ruku, apakah lantai tempat sujud yang dilihat buram? Enggak. Balik lagi tidak, balik lagi jaraknya 2,5 meter lagi. Kemudian beralih ke sujud, lebih dekat lagi, mepet dengan mata. Kabur? Enggak.
kamera HP secanggih apapun butuh sekian detik untuk fokus, memfokuskan apa yang dilihat, maka kita nggak butuh itu. Maka sesungguhnya sholat kita itu olahraganya mata. Itu yang kemudian mendasari salah satu hal yang kaitan dengan medis ya, sekali lagi. Kenapa kok Rasulullah itu tidak pernah sholatnya merem? Rasulullah itu sholatnya matanya selalu terbuka. Nah, kalau kemudian sholat merem boleh enggak? Ada yang memakruhkan, ada yang ya sudah apa-apa, enggak masalah. Tapi yang terbaik adalah sholat itu matanya terbuka. Satu, seperti sholatnya Rasul. Dua, untuk olahraga mata. Ada dong yang sholat itu enggak bisa khusyuk kalau kemudian enggak merem. Satu, Rasulullah itu melek ya khusyuk. Iyalah Rasulullah sama dengan kita, sama-sama manusia, sama-sama punya mata, sama-sama berfungsi untuk melihat. Jadi itu bukan alasan kalau kemudian ya Rasulullah iso khusyuk lah kene ya angel lek gak merem ya. Maka poin pentingnya adalah Rasulullah itu bisa khusyuk dengan sholat matanya terbuka. Dan dalam tataran medisnya tadi bisa untuk olahraganya mata kita ya. Gitu ya. Nah, sekarang ke mata fitnah. Ain itu seperti yang saya awal tadi itu, permasalahannya di mana sih kok kemudian muncul ain itu? Permasalahannya adalah di mindset kita, di hati kita, di pikiran kita yang kemudian itu tidak dalam konteks kepositifan. Konteksnya selalu negatif. Kenapa sih mau melihat status gitu aja kok terus kemudian muncul iri, dengki dan seterusnya itu? Kenapa kok begitu melihat status yang muncul ada ini pamer ini, ini riak, ini sombong ini? Kenapa kok nggak sebaliknya? Begitu kemudian ada yang update status posisinya lagi di Ka'bah, posisinya lagi di Nabawi, di Madinah. Kalau kita bisa mengambil sisi positifnya, kan menguntungkan kita. Apa itu? Neng sampean lagi neng gonin Madinah, engko neng londo aku titip donga ya. Coba yang gerundel tadi sombong kiri kira-kira titip doa enggak? Selesai lah di pamer-pamer, selesai nggak dapat manfaat, nggak ada sisi positifnya. Tapi kalau kemudian kita melihatnya secara positif, ketemu, alhamdulillah lagi dia, ini anakku lagi tes apa lah, penerimaan apa, bismillah titip doa supaya dengan ikhtiar berupa didoakan itu Allah ridho, kemudian diberi apa yang diinginkan itu. Nyamannya kan ketika kita berpikir positif. Manfaatnya kita dapatkan ketika kita tidak punya pikiran negatif. Capeknya luar biasa orang yang punya pikiran negatif itu. Ngelihat apa nggak ada yang benar, salah semua sudah. Yang benar dirinya tok pokoknya sudah. Yang lain salah. Sudah. Maka Bapak yang dirahmati Allah, secara sederhana ain itu penyebab utamanya itu adalah hati dan pikiran kita. Maka doa wa kalimatillahi tamal min kulli ta'im wa min kulli ainin lamah ini adalah doa yang Rasulullah ucapkan ketika kemudian Hasan Husain itu lahir. Ya mohon maaf bukan diadani, mohon maaf ya, karena ini saya cerita real apa yang dilakukan Rasul ya. Jadi didoakan, bukan diadani, bukan dikomati ya. Basicnya itu, dasarnya karena memang Rasulullah menuntunkan seperti itu. Doa ini memang untuk menghindari dari ain itu. Ain itu ada dua, yang dari manusianya sendiri dan dari jin ya. Ini normatif seperti itu. Maka kemudian bagaimana supaya tidak terkena ain itu? Basic utamanya adalah pikirannya tidak boleh negatif kepada apapun.
Begitu juga karena konteks ain itu gara-garanya itu juga karena ada kekaguman di sana. Kekaguman yang luar biasa. Dengan apapun yang dilihatnya itu yang kemudian berbalik arah menjadi nanti timbul iri dan seterusnya. Maka cara utama untuk menghindari ain itu yang pertama tadi basicnya itu adalah pikiran itu tadi. Dan apa yang kemudian dilakukan adalah mengucapkan kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panjenengan sekarang tahu kenapa kok doanya baca ta'awudz? Karena sejak melihat tadi otak memproses, di situ sudah ada jin, di situ sudah ada setan yang menggoda kita. Maka penyakit yang tidak kasat mata dalam konteks ain ini itu ngelawannya ya dengan ta'awudz itu. Kemudian baca trikul itu dan wirid-wirid lain, zikir-zikir lain silakan ya. Dan ketika kemudian kita melihat update status tadi itu, ada potensi orang yang update status itu memang terbiasa orang yang pamer, memang terbiasa orang yang sombong, memang terbiasa orang yang riak. Baca doanya ini ya, Masya Allah la quwata illa billah, Allahumma barik alaih. Dibaca ini, itu mendoakan mereka yang biasa update status yang diiringi dengan kesombongan, keriaan, kepameran itu, supaya mereka menjadi tidak seperti itu. Bukankah doa yang terindah itu adalah ketika orang yang kita doakan tidak tahu kalau kita mendoakannya? Maka doakan mereka-mereka yang biasa update status, yang dalam benak panjenengan mereka itu orang-orang yang sering riak, sering pamer, sering sombong, itu didoakan ya. Lalu kemudian menampilkan segala sesuatunya itu sederhana saja, nggak usah berlebihan. Saya mengasuh kajian emak-emak, ibu-ibu yang kalau ngaji itu di depan kakinya biasanya selonjor gitu kan ya, di depan kakinya itu ada Louis Vuitton, Benetton, Hermes gitu ya, Hermes itu dan seterusnya, pameran tas. Saya melihatnya kok nggak ada yang tanggulangin, kalau sing Medoro itu mereknya luar biasa. Itu dalam benak panjenengan berlebihan enggak? Ngaji tapi sing digawa tas-tas bermerek itu berlebihan enggak? Berlebihan. Orang normal, normatif itu beranggapan berlebihan. Tapi kira-kira mereka yang ngaji itu beranggapan berlebihan enggak? Enggak. Mereka iki nggon-nggonku, aku tuku dhewe, yo gak nyolong, yo gak korupsi, misalkan dalam benak mereka itu. Mereka merasa biasa saja, saingan dalam bentuk api-apian tas itu biasa saja. Gelangi kuwabe digawe kemerincing gitu ya. Cincinnya itu nggak nyaingi tesi gitu kan, semua dipakai, itu biasa saja bagi mereka. Maka yang ingin kami sampaikan dalam konteks ini, pinter-pinterlah memilih komunitas, pinter-pinterlah memilih bestie ya. Kalau ikut yang seperti itu, bagi mereka biasa itu. Tapi bagi pandangan awam, pasti itu ada riaknya, pasti ada sombongnya. Wong ngatasi ngono lho kok pamer-pameran tas gitu ya. Walaupun mereka tidak merasa, maka doakan yang seperti itu. Maka harus pintar memilih bestie itu. Harus pintar memilih majelis, harus pintar memilih komunitas. Itu pentingnya untuk mempunyai lingkungan yang baik itu. Insya Allah kalau di dakwah sini kan orangnya sederhana semua ya, walaupun di rumah depositonya 4-5 miliar enggak masalah, nyantai saja, sederhana aja tampilannya ya. Nah, terus kemudian jangan menceritakan kelebihan yang orang lain itu enggak bisa. Terus lapo cerita dari wong-wong yang seperti itu gitu ya. Kumpul sama siapa, driver, tukang becak dan seterusnya. Aku ini alhamdulillah bertahun iso umroh itu misalkan.
Ya yang mereka diajak ngomong ngaplo ae lah, ngomong cerita dengan aku. Terus apa untungnya cerita itu gitu ya. Apalagi terus kemudian ada sisi pamer ria dan seterusnya itu. Maka sudahlah, kebaikan itu nggak perlu diceritakan kalau hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa saya lo baik, nggak perlu. Ada satu quote yang sangat bagus. Untuk mengabadikan kebaikan kita, satu caranya, apa itu? Lupakan. Paham ya? Kalau pengen kebaikan kita itu abadi, apapun kebaikannya itu, lupakan kalau kita pernah berbuat baik. Kebaikan berupa infak, sedekah di dakwah ini 10 juta misalkan ya, 10 juta. Sudah, lupakan aja kalau kita pernah menginfak sedekahkan harta kita 10 juta di masjid. Lupakan, sudah. Bahkan kita sendiri jadi lupa, aku biar pernah gak ya neng masjid. Sudah, lupakan. Oh ketok guru, oh tambahin sudah saya akan sedekah. Kemarin tuh kayaknya belum, padahal sudah sedekah. Tapi saking lupanya sehingga kemudian hal itu menjadikan oh saya ini belum. Jadi kebaikan itu tidak perlu kemudian diungkit-ungkit, tidak perlu kemudian dicerita-ceritakan. Justru kebaikan itu harus dilupakan. Setelah berbuat baik sudah. Nolong orang, setelah nolong lupakan. Nanti orangnya jadi lupa sama panjenengan, ya nyantai aja wong lupa kok. Enggak kemudian biyen tak tolong iku mlebu dinas kesehatan ning mlebu dinkes tak tolong. Saiki wis duwe jabatan ning dinkes delok entar. Lali ambek biyen sapa sing nolong. Rene ae gak tahu. Capek enggak? Hidup yang seperti itu capek enggak? Capeknya luar biasa. Orangnya betul-betul lupa, orang-orangnya tidak merasa bahwa kita pernah membantunya, nyantai saja orangnya. Maka itu tadi, cara mengabadikan kebaikan kita adalah dengan melupakannya. Lupakan kalau pernah berbuat baik, gitu ya. Nah ini yang paling sering terjadi di rumah sakit itu banyak anak-anak, remaja maupun orang-orang dewasa yang sakit gara-gara setan gepeng ini ya. Setan gepeng ini. Bisa HP, bisa laptop, bisa TV, gitu ya. Itu sehebat apapun. Apa ini lapisannya HP itu? Bukan, kacanya ini tempered glass ya. Secanggih apapun tempered glassnya yang kemudian dikatakan anti radiasi, termasuk laptop diberi anti radiasi, tetap yang nyampe ke mata kita berupa cahaya. Tadi yang awal bisa melihat itu karena ada cahaya yang dipantulkan atau bendanya yang mengeluarkan cahaya. Tetap nyampenya di mata kita berupa cahaya. Kalau ada kurun waktu tertentu terlewatkan, maka mata kita akan punya resiko. Satu, resikonya matanya capek, terpapar sinar terus. Berapa lama waktunya nanti di belakang ada. Kemudian kering, sinar itu kan panas, produksi air matanya kurang. Maka kemudian kering. Lapisan mata kita itu kering karena terpapar sinar terus. Maka butuh untuk kemudian ada air mata yang diproduksi lebih banyak dalam bentuk apa? Nangis itu tadi, untuk menjaga mata kita. Kemudian matanya bisa juling tadi itu. Bisa capek, bisa juling nanti pada perjalanannya. Terus kemudian bisa minus. Minus itu tadi karena kesalahan manusia dalam bentuk apa? Salah satunya main HP yang terlalu lama. Berapa lamanya supaya menjadi terhindar dari penyakit akibat HP itu? Ada yang disebut dengan rule of 20. 20 menit melihat HP, 20 menit melihat laptop, matanya harus
harus diistirahatkan selama 20 detik dengan melihat objek yang jaraknya 20 kaki atau 6 meter. Jadi setelah lihat HP itu 20 menit ngelihat HP, entah baca atau apapun itu ya harus mengalihkan pandangan ke jarak yang 6 meter dalam waktu 20 detik, termasuk ketika kita baca Quran. Quran itu kan baik, baca Quran itu kan sifat dan seterusnya. Iya, tapi mata itu tetap sesuai dengan sunnatullah. Mata itu bisa capek, mata itu juga punya keterbatasan. Ketika ngaji sama, ngajinya 20 menit sudah dapat sekian halaman, alihkan pandangan 20 detik saja. 20 detik melihat jarak 6 meter, selesai, mata sudah menyusun kekuatannya lagi, silahkan baca lagi 20 menit. Jadi kan ngajinya berapa menit sih? 5 menit itu capek gitu. 5 menit terus aji, motornya sing belum, mana belum capek 5 menit itu. Jadi itu yang harus menjadi bagian dari fokus kita untuk kesehatan mata. Maka kalau suaminya baca Quran di rumah ya 20 menit, istrinya berdiri jarak 6 meter. Jadi setelah baca 20 menit melihat keindahan istrinya itu jarak 6 meter. Setelah dilihat 20 detik, baca Quran lagi 20 menit. Bu, ojo ngale-ngale ya nek aku gurung maca mari maca Quran iki sampeyan nang kono ae sik. Jarak 6 meter itu ya. Bukankah keindahan dari seorang suami adalah ketika melihat istrinya kan? Nah, salah itu kalau melihat istrinya yang lain, melihat orang lain kok ketoke luwih apik timbang bojoku. Salah. Yang paling indah itu adalah istrinya ya. Jadi ngajinya supaya bisa nutup 1 jam 20 menit, ngelihat 20 detik, jarak 6 meter, balik baca lagi 20 menit lagi, gitu lagi. Jadi mata kita itu punya keterbatasan. Sunnatullahnya yang akan mengalami berbagai macam gangguan ketika proses secara alaminya itu terlewatkan. Harus istirahat, ya istirahat. Harus melakukan apa itu, ya itu yang harus dilakukan ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan segala apa yang dijelaskan pada pagi hari ini, kita bisa jadi lebih tahu betapa kemudian mata itu hebatnya seperti itu. Nanti kalau ada berbagai macam kaitan dengan memori mata, daya tangkap mata untuk di otak dan seterusnya itu, wah luar biasa lagi tambahan itu. Banyak aspek dalam kedokteran Islam yang menjelaskan mata itu seperti apa gitu ya. Tapi sebagian besar insya Allah sudah kami sampaikan, sehingga pembelajarannya adalah untuk menghindari apapun kemaksiatan itu. Caranya jaga mata kita, jaga penglihatan kita, karena dari situ itu tempatnya setan untuk kemudian beraksi pertama kali, untuk kemudian menuntun manusia itu pada kemaksiatannya itu. Maka jaga betul mata kita ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ada suatu penelitian bahwa kekuatan atau perbuatan manusia itu diawali dari pikiran. Ini hal yang baru bagi kami, mulai dari mata. Ya. Contoh. Kalau tengah malam rumah saya ada yang glodok, kalau di pikiran saya ini mesti maling, saya akan siap-siap sesuatu untuk menjadi. Kalau misalnya kita tangga saya butuh pertolongan, maka saya tergopoh-gopoh untuk mungkin minta tolong dan sebagainya. Ya, semuanya dari pikiran. Pertanyaan saya begini kan, kalau kita sedang membicarakan entah orang lain, entah kelemahannya, kekurangannya, dan tadi disampaikan masalah administratif tadi, itu kan tidak pakai melihat, tapi pikir paling begini. Dan itu yang paling menarik, membicarakan
walaupun nggak lihat orangnya. Oh, tapi menarik sekali. Ya. Pertanyaan saya gini, Ustaz. Bagaimana kebiasaan negatif itu menjadi berkurang Ya. atau hilang sama sekali? Perlu latihan atau perlu dikir atau perlu apa sehingga tidak Kesana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah penyakit ain tadi. Penyakit ain itu selalu negatif. Artinya begini, kalau kita melihat keindahan, kita melihat kesempurnaan dan sebagainya, itu kan timbul rasa kagum dan rasa macam-macam. Terus apakah itu mesti harus berlindung dan sebagainya? Terima kasih. Ya. Yang pertama, apakah kemaksiatan itu kan asalnya dari pikiran? Bapak yang dirahmati Allah, otak kita itu menerima dua sumber. Yang pertama mata dari penglihatan, yang kedua dari telinga. Jadi sumber masukan untuk pikiran itu dua itu, mata dan pendengaran. Maka logika seharusnya mata kita itu memberi input kepada otak, pendengaran kita memberi input kepada otak, otak memerintahkan reaksi dalam bentuk apa? Salah satunya dalam bentuk bicara. Kaitannya sama rasan-rasan tadi itu, ya. Ketika kemudian secara anatomis, secara normatif mulut itu baru bicara ketika mendapatkan asupan perintah dari otak yang mendapatkan informasi dari mata dan telinga, itu normal. Menjadi tidak normal ketika tadi itu, ketika tidak melihat sendiri, ketika tidak mendengar sendiri, tapi mulutnya sudah bisa ngomong macam-macam. Paham ya? Anatomi otak, mulut, mata, dan telinga itu seperti itu. Mata ini mendapat asupan, mendapatkan masukan apapun, input itu dari yang melihat dan dari mendengar. Baru kemudian mulutnya ngomong sesuatu yang dilihat dan didengar sendiri itu tadi. Kira-kira saat ini manusia itu secara anatomis, fisiologis itu sesuai enggak? Banyak yang tidak sesuai. Mulutnya ngomong sendiri sesuatu yang tidak pernah dilihat sendiri, ngomong sesuatu yang tidak pernah didengar sendiri. Jadilah kemudian itu fitnah macam-macam itu. Apalagi di era medsos seperti saat ini, ya. Medsos saat ini itu kan panjenengan yang misalkan pro sama siapapun itu kan sangat mudah untuk kemudian nge-share. Bagi saya menjadi lucu ketika kemudian nge-share tapi minta, ini bener apa enggak sih loh? Dia yang nge-share, orang lain yang diperintah untuk golekno sih ini bener apa enggak? Mestinya kan dicek dulu ini benar apa enggak, baru di-share ketika itu benar. Ini kan kebalik. Di-share dulu, ini benar tak enggak? Itu urusanmu sing nge-share gitu gampangannya. Ya urusanmu, ceken di-share, baru kalau kemudian itu enggak hoax, silakan untuk di-share. Bahwa kemudian otak pikiran kita itu yang menjadi dasar untuk kita berbuat maksiat atau tidak, jaga-jaga tadi itu inputnya dari mata dan telinga. Tahu kalau itu maling atau tidak karena dulu pernah melihat, kan tadi mata itu mampu merekam, dulu pernah melihat yang seperti itu maling biasanya. Logikanya main, lawang jam sekian kok dodok, jam sekian kok ngebel, jam sekian kok melakukan apapun itu di rumah kita. Nggak masuk di logika kita yang mendapatkan asupan dari mata dan telinga tadi itu. Maka kemudian otak mengelola, oh bukan, ini mesti bukan, ini mesti ada yangan. Atau panjenengan tidur tahu-tahu dengar suara pintu terbuka gitu, atau ada yang manjat, dengar pagernya geder. Dulu mata kita melihat kalau pagar itu dipenek, itu bunyinya seperti itu. Itu yang jadi memori kita, itu yang jadi ngendap di otak kita. Ketika kemudian terdengar seperti itu,
memori kita tadi ngomong tadi itu loh, mata itu merekam kejadian, ngomong, iku biyen nek munine kaya ngono, iku ana wong nek pager. Maka terus kemudian otak mengelolanya. Benar, otak tidak perlu melihat itu, tapi memori penyimpanan itu karena kita dulu pernah melihat yang seperti itu. Jadi sekali lagi, nanti ada perbedaan lagi dengan pendengaran soalnya. Kalau mata, maksiat mata, kenapa dijelaskan dengan maksiat mata terkait dengan ain tadi itu? Karena maksiat mata itu bisa dicegah dengan menutup mata, salah satunya. Tapi kalau pendengaran tidak bisa. Saya tadi ngomong ini bentuknya apa? Yang di depan ngomong seperti itu, yang samping ngomong seperti itu. Tapi kalau saya ngomong satu, kira-kira ada yang dengar dua enggak? Saya ngomong satu, semua dengarnya satu. Kenapa? Karena telinga tidak punya kemampuan untuk kemudian menghentikan supaya tidak mendengar. Tidak punya kemampuan. Tapi mata punya kemampuan. Itu yang mendasari kenapa kisah Al-Kahfi itu bisa tidur 300 lebih tahun, itu karena itu. Telinganya ditutup oleh Allah, tidak mendengar apapun. Karena tidak mendengar apapun, tidak mendapatkan asupan otaknya, tidak mendapatkan input otaknya dari pendengaran. Mata ngikuti apa yang ada di telinga kita itu. Kalau tidak dengar apapun, ya matanya akan merem terus. Itu pula yang mendasari kenapa kok setan itu pada saat kita di seputaran tahajud dan subuh, apa yang dilakukan setan? Supaya kita tetap tidur itu apa yang dilakukan setan? Ngencingi telinga kita. Ayo baca hadisnya. Setan itu pinter karena tahu ilmunya, maka setan itu ngencingi telinga kita. Begitu telinga kita dikencingi, telinga kita tidak mendengar, pasti mata tidak bisa apa-apa, sudah pasti ikut tidur. Tapi kalau yang digoda matanya saja, nutup matanya, begitu dengar sesuatu pasti bangun kan? Jenengan kan bangun gara-gara mendengar kan? Itu perbedaan signifikan. Ya, nanti kita bahas tentang pendengaran sudah, kalau suatu saat Allah pertemukan biar gaduh. Jadi inputan otak itu dari mata dan telinga, baru otak memerintahkan mulut. Nah yang terjadi sekarang ini enggak. Mulutnya ngomong karo PDW padahal tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Itu secara anatomis sudah mis anatomis, itu sudah patologi, itu sudah kelainan gitu ya. Jadi kampanye seperti itu, gitu ya. Ain tadi kekaguman yang awalnya itu berupa kekaguman, kira-kira nanti akan jadi jelek enggak? Kalau segala sesuatunya berlebihan itu pasti jelek. Kagum biasa saja, ain itu pada konteks keberlebihannya itu, bukan pada konteks kagumnya. Kagum ya sudah, ya kagum terus. Ya, misal ya, semoga saya juga dilindungi. Kagum dokter catur itu loh ya, dokter, direktur rumah sakit, terus iso kuliah, iso ceramah, dosen dan seterusnya. Terus muncul kekaguman pada panjenengan. Oh, semandar muga anakku iso kaya ngono. Anak berdoa seperti itu tidak masalah, tapi kalau terus kemudian mengagumi saya dalam hal ini, semua catur itu ain. Awalnya memang kagum biasa, ya karena keindahan itu, tapi kemudian keberlebihannya itulah yang menjerumuskan kita kepada ain itu. Apakah kemudian sayangnya nggak bisa ain? Sangat bisa. Maka saya terus kemudian menampilkan sesuatu yang oke aku enak ada warna kudu anu rek kelambiku kudu iki celonone kudu anu itu ain juga jadinya. Maka yang dijaga itu adalah balik ke hati dan pikiran, karena memang dia yang menerima input-input itu. Dimunculkan neng ada walu sesuk iku misalkan Sabtu kemarin sesuk neng ada walu dok sing neng ada walu wong padha kagum karo sampean iku makane lek anu kudu ngene itu sudah ain. Jadi memang tidak kelihatan ain itu, tidak kasat mata, diperiksa matanya ya normal saja.
yo ndak min yo ndak plus ya. Keseharian kalau memang plus ya plus, tapi nggak ada hal lain di anatomi mata yang kemudian oh ini ain itu ndak ada. Jadi biasa saja semua yang ada itu. Tapi masalahnya kemudian di reaksi yang timbul itu tadi yang dijelaskan. Reaksi yang timbul atau sikap tadi itu selalu negatif dengan dikaitkan dengan penyakit ain tadi. Atau kalau positif bukan dinamakan ain. Kalau positif enggak, karena mesti ain itu mesti negatif. Mesti negatif. Makanya namanya penyakit. Kalau dia baik-baik saja, ngelihat nggak berlebihan, kagum nggak berlebihan, justru memunculkan motivasi, mana negatifnya? Nggak ada, bukan ain. Makanya tadi pintunya sama. Tadi itu saya tunjukkan. Fungsi mata ini loh. Sekali melihat dan menangkap suatu objek, responnya bermacam-macam. Mau jadi ain atau enggak, itu kita yang merespon. Ain apakah itu diusahakan atau enggak? Diusahakan. Diusahakan gimana caranya? Latihan. Latihan gampangannya apa? Melihat status seseorang itu. Lihat status seseorang. Kalau hati kita sudah betul-betul bersih, ngelihatnya itu bahagia saja, ngelihatnya positif saja, ya insya Allah latihan kita berhasil. Dan itu harus diterapkan dalam kehidupan kita. Saya tadi datang sebelum jam 7. Saya nyampe di sini pintunya masih ketutup. Mata saya melihat pintunya tertutup. Responnya apa kemudian yang muncul? Bisa kan saya jari ini jam itu, undangan ini jam itu cik tutupan, tak tinggal aja boleh. Wong janji ini jam itu kok jam itu cik tutupan. Bisa kan? Tapi kan kemudian saya enggak ngelihat, oh wes jam itu, tapi kok cik tutupan. Ya wes tak buka dhewe ae lawane. Buka dhewe gedek-gedek, parkir di situ, sudah tutup lagi pintunya. Drek. Karena kebetulan tadi saya kajian subuh langsung ke sini belum sarapan, ya sudah beli pecel di depan itu. Sudah beli sarapan, panjenengan datang itu, saya ngelihat sambil sarapan itu tadi. Ya sudah dibuka, ya sudah masuk jam 7 lebih itu. Responnya berbeda walaupun melihat barang yang sama. Di situ itu butuh latihan untuk kemudian bisa mempositifkan diri atau enggak, ya. Gitu ya, sudah jam 9 sudah capek jenengan ya. Jenengan enggak kerasa, saya yang kerasa. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa terhindar dari penyakit ain ini. Semoga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit mata secara anatomis maupun fisiologis itu. Dan semoga Allah selalu menyehatkan kita, memberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun. Kok angel ngomong amin ya? Kenapa? Takut tak ngomong amin gitu ya? Karena sebelah ada Ganjar itu ya. Karena sebelah ada Ganjar itu ya. Ada Ganjar katanya Wan Natalis ya. Ada. Untuk 2024 nanti saya secara personal mengikuti anjuran KPU kalau saya. Jadi apa yang dikatakan KPU, Komisi Pemilihan Umum, KPU itu menyebutkan kalau milih itu satu saja. Kalau dua nanti batal. Kan tidak sah suaranya. Kalau tiga kertasnya rusak. Jadi kertasnya rusak semua nanti. Makanya kalau milih itu cukup satu saja. Ya, jangan dicoblos banyak-banyak. Kalau nyoblos itu satu saja supaya sah suaranya. Kalau nyoblos dua tidak sah. Nyoblos tiga kertasnya rusak. Nanti kakean coblosan ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.